رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. Ini negara, bukan hutan. Jangan mencegah kemunkaran dengan menegakkan kemunkaran baru oleh hal-hal yang sepele yang mestinya kita bisa mencari jalan keluar dengan baik. Ayo luruskan saf, rapatkan barisan, satukan langkah, tautkan hati. Kita satu umat yang satu, diikat oleh Al-Quran. Hanya dengan kebersamaan kita akan mampu menata hari esok yang lebih baik atas dasar keadilan dan kebenaran. Al-Quran membebaskan manusia dari gaya hidup sekuler. Quran mengingatkan, awas bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Lebih untung orang yang percaya akhirat daripada yang tidak. Paling tidak hidupnya normatif. Contoh, saudara yakin akhirat ada, lalu saudara hidup baik-baik, menjauhi yang munkar, meninggalkan yang haram, saudara sujud, puasa, jihad, lalu saudara mati. Setelah mati ternyata akhirat tidak ada. Tidak ada ruginya. Paling kurang kita sudah dicatat sebagai orang baik. Sebaliknya, saudara tidak percaya sama akhirat, lalu hidup seenaknya, judi, mabuk, zina, nipu orang, korupsi, tenggelam dalam kemunkaran, lalu mati. Setelah mati ternyata akhirat ada. Baik, kemana anjen? Lebih untung orang yang percaya akhirat ketimbang yang tidak. Hidupnya ada rem. Iya pak, saya kepengen banyak uang, tapi kalau main judi nanti di akhirat bagaimana? Iya, saya kepengen jadi orang kaya, tapi kalau korupsi, nipu orang, buka peternakan tuyul, nanti di akhirat bagaimana? Gaya hidup yang berkeseimbangan. Ada hidup sesudah mati dan ada akhirat sesudah dunia. Yang keempat, Quran membebaskan manusia dari belenggu kebodohan. Quran ayat yang pertama turun sudah berkata, Iqra, baca, kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Quran mengangkat harkat, derajat dan martabat kaum wanita. Sebelum Quran turun, sebelum Islam datang, nasib wanita sangat menyedihkan. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Kalaupun berperan, peranannya tidak lebih segitiga. Dapur, sumur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Dapur, sumur, kasur. Wanita dilecehkan, sekadar alat pemuas nafsu. Datang Islam, Rasul terenyuh, An-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiangnya negara. Jikalau baik wanita, baik negara. Jikalau rusak wanita, hancur negara. Karena wanita, negara jaya. Betul? Karena wanita, negara hancur. Betul? Maka wanita adalah bidadari yang kadang-kadang setan. Kadang-kadang. Karena yang hadir di sini bidadari semua. Ibu bapak, saudara-saudara hadirin yang saya hormati. Lalu bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Quran sendiri menjelaskan, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang terpilih. Luar biasa. Umatnya umat pilihan, Rasulnya Rasul pilihan, kitabnya pun kitab pilihan.
Kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Bagaimana sikap mereka setelah menerima Al-Quran? Terbagi tiga. Pertama, faminhum zalimun li nafsihi. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti itu tidak zalim kepada Allah, tapi zalim kepada dirinya sendiri. Apakah? Mudah-mudahan kita yang termasuk golongan ini. Amin. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Di antara mereka ada yang menerima Quran 50-50, separuh-separuh. Yang enak dilaksanakan, yang berat ditinggal. Padahal pada sisi lain Quran mengajarkan masuklah ke dalam Islam secara total, kafah, jangan separuh-separuh. Golongan yang ketiga, ini yang ideal. Wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ada yang setelah menerima Al-Quran lalu berlomba-lomba mengamalkannya, berlomba-lomba melaksanakannya. Jangan sampai yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Pilihan terserah kita. Satu hadis Rasulullah mengajarkan begini: man ja'alal qur'ana amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakang, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Quran imam apa makmum? Kita makmum apa imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Jikalau Quran adalah imam, jikalau kita adalah makmum. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, itu yang kita ambil. Ini laki-laki ini seneng nggak sama perempuan? Normal. Kalau nggak seneng saya ragu-ragu. Perempuan seneng nggak sama laki-laki? Ini fitrah. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau suka dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah manusia. Maka dalam Quran, mulai dari umat sampai ulama dan segala profesi dianjurkan nikah. Kalau kiai tidak boleh nikah, saya pilih mengundurkan diri, Pak. Itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubazir dikasih perabotan nggak dipakai. Fitrah. Contoh lagi, manusia perlu makan. Kalau ada kitab suci menyuruh puasa terus dari pagi sampai sore sampai malam sampai pagi lagi, eta teh kitab gelo.
sesuai dengan fitrah. Puasa mulai dari imsak sampai datang waktu maghrib. Puasa ngebleng dari pagi sampai sore sampai malam merusak kesehatan. Malam berpuasa boleh bergaul dengan istri. Kenapa? Fitrah. Kalau siang tidak boleh, malam tidak boleh, sebulan penuh panas kepala. Rontok rambut. Hadirin yang saya hormati, itu yang pertama. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan, konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengajarkan Tuhan Esa, di lain ayat mengajarkan tiga, liar itu mah. Bagaimana kitab suci isinya paradoks? Bagaimana kitab suci isinya saling bertentangan? Di ayat manapun sekali Quran berkata Allah itu Esa, selamanya Esa. Isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran kitab suci karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. Baik, bikin satu surah semacam Al-Quran. 14 abad yang lalu tantangan ini turun dan sampai malam ini belum terjawabkan. Pak, barangkali tidak ada yang mau coba. Banyak. Antara lain Musailamah Al-Kazzab, dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya begini, bikinan Musailamah. Al-Fil, wa mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu khurtumun tawil, wa lahu zail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-fil, gajah. Wa mal-fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahu zail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Kalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Kitab suci bersih dari campur tangan manusiawi. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun dia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ikut. Dia boleh diterjemahkan ke bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Padang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, naskah aslinya tetap ada. Kenapa? Bahasa ke bahasa perbedaannya sering frontal. Kalau dari gelas menjadi gelas, eta mah caket. Dari lem menjadi lampu, itu masih serumpun. Tapi cokot Sunda dengan cokot Jawa itu jauh bedanya. Atos Sunda dengan atos Jawa itu jauh. Ulama Sunda sama ulama Jawa nggak pernah akur kalimat atos ini. Inilah kebenaran janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal